Baik, ini sudah terekam. Kita memulai dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, wabil khusus nikmat corona. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat corona, dan satu persatu Allah membuka tanda-tanda kekuasaannya di balik corona ini, sebagaimana kita meyakini ayat yang berbunyi fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Pada prinsipnya Allah katakan setiap Allah memberikan hal yang berkenaan dengan masalah atau kesulitan, tidak usah khawatir bagi orang yang beriman, itu bersamaan datangnya kemudahan. Jadi saya selalu menekankan kepada teman-teman perjuangan bahwa di setiap kali kita diberi amplop, tidak usah fokus kepada amplopnya, tapi fokus saja kepada isinya. Itu sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah pada analogi amplop. Karena walaupun amplopnya itu penuh lumpur, walaupun amplopnya itu penuh debu dan sobek-sobek, penuh ulat, yang penting isinya 3 miliar, ambil saja amplopnya. Ya, ambil amplopnya, fokus pada 3 miliarnya. Jadi sama dengan ketika kita mendengar penjelasan fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, enggak usah fokus, enggak usah bingung ketika ada masalah. Kita fokus pada kemudahan yang Allah sudah berikan, karena memang kemudahan itu harus menggunakan kendaraan. Sama kita mau ke Surabaya, kita harus pusingkan diri kita pada Surabayanya, enggak usah pusingkan tiket pesawatnya. Karena itu harus dikeluarkan. Yang penting kita tiba ke Surabaya. Sama dengan yang penting kita dapat pahala, enggak usah pusingkan permasalahannya. Yang penting Allah kasih kita ikhtiar, karena tidak ada ikhtiar yang besar kalau kendaraannya kecil. Selalu kita minta sama Allah, berikanlah semua yang besar, berikanlah semua yang besar, tapi kita enggak mau terima kendaraannya, karena mana mungkin kontainer itu dibonceng pakai sepeda motor. Kalau doa kita sudah sebesar kontainer yang bersusun, maka kita harus terima mobil trailer itu datang ke rumah kita. Karena kita butuh kontainernya. Tapi terkadang kita lupa, kita lebih fokus kepada melihat betapa terganggunya kita dengan trailer. Ya, kita sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah tentang corona ini. Menurut ilmu hypno-communication, saya melihatnya subhanallah. Sama dengan surah Ar-Rahman, diulang-ulang, ternyata banyak sekali nikmat yang ada di dalam corona ini. Ya, semisal kita jarang melihat Jakarta ini sejuk, padahal dahulunya Jakarta ini adalah kota yang sejuk. Saya biasanya kalau pulang ngajar malam, setiap malam saya pulang itu 11:30 ada di jalan, saya masuk kompleks saya itu seperti berembun. Seperti ada kabutnya. Saya bilang, saya yakin dahulu Jakarta ini berkabut. Tapi sayangnya karena polusi. Begitu dikasih corona, semuanya masuk rumah, tidak ada lagi kendaraan yang berseliweran terlalu banyak, sehingga emisi-emisi itu tidak merusak alam. Jadi ternyata corona itu Allah ingin melakukan balance. Allah ingin membalanskan bumi. Dan tidak main-main, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Jakarta, tapi satu dunia dibalanskan. Sehingga panas bumi itu yang kita produksi, bukan yang bersumber dari alami, itu bisa tertahan, dan keberkahan datang lagi, karena keberkahan itu harus datang lewat kendaraan juga. Nah, kita lihat beberapa hari ini, saya lihat langit Jakarta itu sudah kembali membiru, yang biasanya putih. Tadi pun saya naik ke atas, subhanallah, Allah sisakan. Saya lihat, masih ada celah ini warna biru, pas di atas rumah saya. Begitu kita memuji Allah, Allah semakin buka, Allah pamerkan mataharinya. Jadi terbuka itu mataharinya sampai saya syuting. Baru kita puji satu kali, Allah buka kebesarannya. Subhanallah. Dan memang dengan corona ini Allah ingin membalanskan perekonomian. Negara-negara yang overacting dengan perekonomiannya Allah hancurkan dengan corona supaya balance. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan tiba-tiba bisa memproduksi banyak yang namanya masker di rumahnya. Dia tidak keluar. Biar balance. Orang yang berlebihan sekarang kena. Yang berikut, Allah ingin membuka misteri kesombongan manusia. Kalau dia tidak membalanskan otaknya,
dengan ilmu-ilmu dan ayat-ayat yang bersumber dari Al-Quran. Karena kita terlalu banyak pede dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi tidak membaca ayatnya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas bagaimana hal yang berkenaan dengan surah Al-A'raf ayat 179, maka pada hari ini kita awali perkuliahan kita dengan kembali merenungkan esensi daripada surah Al-A'raf ayat 179. Secara hypno-communication, kalau saya menggunakan penafsiran yang melihat dari sudut pandang kacamata keilmuan hypno-communication, maka ketika kita merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 179, di mana Allah katakan, dan sungguh, selalu kita menggarisbawahi kata sungguh. Ini biasanya kalau orang menggunakan kata sungguh, kita ulangi lagi. Allah sedang menekankan keseriusannya menyampaikan hal yang akan disampaikan setelah kata sungguh. Karena di sini selalu manusia dianggap lalai. Maka Allah memulai penjelasan dengan kata sungguh. Nah, kalau saya artikan dalam bahasa lain, sungguh ini ketika ditafsirkan, kalau menggunakan pendekatan bahasa Betawi, awas loh. Ya. Hati-hati loh. Bener loh gua. Lu kalau kagak percaya, lihat aja nanti. Nah, itu tafsir-tafsir dalam bahasa Betawinya. Yang setelah itu, apa yang harus kita awasi, apa yang harus kita hati-hati, adalah Allah katakan, sungguh akan aku isi neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Allah sudah menggunakan kata sungguh. Kapan sih Allah itu tidak bersungguh-sungguh? Kapan sih Allah itu guyon? Kapan sih Allah itu zat yang tidak menepati janjinya? Tapi kalau sudah sekelas Allah menggunakan kata sungguh, itu manusia kebangetan kalau tidak berpikir. Karena Allah sudah katakan sungguh. Kalau kita bahasa manusia dengan manusia, sumpah. Kalau lu kagak percaya, lu hati-hati aja. Itu tafsir Betawinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para kiai ustazah yang dirahmati Allah, prinsipnya yang saya ingin katakan, yang saya ingin sampaikan pada pembukaan perkuliahan hari ini adalah mengapa Allah menyampaikan ini. Mengapa Allah mengawali ayat ini dengan kata sungguh, dan mengapa Allah menyatakan akan aku isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Mengapa? Karena Allah katakan, jawabannya ada di sini. Karena apa? Karena ku beri dia hati, tapi tidak digunakan untuk paham terhadap ayat-ayatku. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu paham. Kalau salah mengartikan paham, jangan kita merasa paham. Karena ada paham yang kita sebutkan sebenarnya itu belum paham. Itu masih yang disebut dengan mengerti. Ya, minggu lalu kita sudah kupas apa itu paham. Dan bagaimana menembus ujian-ujian untuk istiqomah masuk dalam golongan orang yang paham. Nah, kalau ditanya, Om Bagus, apa itu hati? Pun hati itu sudah kita bahas minggu lalu. Ternyata hati inilah diri. Jadi orang-orang yang tidak paham itu sama dengan tidak tahu diri kepada Tuhannya. Makanya surah Ar-Rahman turun. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau pungkiri. Mu di sini adalah diri. Nikmat Tuhanmu, mu ini adalah diri. Apakah yang dimaksud dengan tidak
mau paham ayat-ayat Allah, ini kita garis bawahi, penyebabnya ada 2. Di ayat itu juga Allah sebut. Yang pertama Allah katakan apa? Ku beri dia mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ku beri dia telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayatku. Jadi penyebab orang-orang itu disebut tidak paham karena tidak melakukan 2 hal ini. Disebut dia akan diisi sebagai volume isi daripada neraka jahanam karena tidak mau paham. Kenapa dia tidak mau paham? Karena matanya tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Dan Allah katakan, dia ini seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Maka muncul pertanyaan terkadang, Om Bagus, kenapa ada orang dari kecil sudah belajar agama? Keluarganya juga sudah sangat agamis. Tapi kok senyum aja nggak bisa, mulutnya kok kotor, bla 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 bla. Saya selalu jawab dengan, saudaraku, coba kamu berjalan 5 langkah ke depan, tapi jangan pakai kaki kirimu. Pakai saja kaki kananmu. Apa yang terjadi? Coba aja kamu lakukan. Pincang, Om. Oke, kalau gitu, coba kita balik. Melangkahlah 5 langkah ke depan, tapi pakai hanya kaki kirimu. Pincang, Om. Lalu saya tanya, bagaimana caranya agar tidak pincang? Dia katakan, adalah kita menggunakan kedua kaki kita. Nah, itulah orang-orang yang dibeli 2 kaki secara hati, yaitu dia pergunakan matanya untuk belajar ilmu-ilmu kauniyah. Itulah Al-Quran yang tersirat. Jadi ini masih makro, Om, tolong mikrokan. Ternyata inilah yang kita sebut sebagai ilmu fikir, karena fikir ini dipicu oleh mata pelajaran lain. Matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, tata surya, kedokteran, apalagi budaya, sosial, politik, komunikasi, psikolog, psikiater, bla 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 bla. Ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau tidak punya ilmu ini, bagaimana bisa paham? Mari kita lihat bagaimana orang-orang cuman mempelajari ilmu kedokteran saja, tapi tidak mau mendengar ayat, tidak mau belajar Al-Quran. Apa yang terjadi? Dia jalan dengan kaki kirinya. Sekarang saya mau tanya, Ustazah, kedokteran itu kurang canggih apa sekarang? Peralatannya kurang canggih apa sekarang? Dikasih virus corona aja, mampus semua. Rumah sakit mampus semua. Allah memamerkan kebesarannya, cukup dengan virus corona saja, 1 dunia mampus. Akhirnya kita dengan umat pun berantem. Kita bilang di rumah saja, ngaji. Mereka jawabnya apa, Kiai? Ngaji. Ini corona ini tidak bisa dibahas dengan ngaji. Itulah kefrustasian daripada umat. Dan ternyata kedokteran juga sekarang frustasi. Bentuk frustasi kedokteran di mana? Kita disuruh masuk semua ke rumah. Disuruh lockdown. Disuruh kembali jangan keluar. Itu semua bentuk frustasi. Bingung kedokteran itu mau ngapain lagi. Sampai calon pasien dilarang keluar. Kita pun yang bekerja di dakwah sampai mengatakan, sudah jangan ada lagi yang sholat Jumat. Aduh ya Allah, nanti kena semua kalian. Masuk semua sholat di rumah.
Ada juga yang berbulu, sholat di rumah, gara-gara virus, tidak mau sholat Jumat, apa-apaan itu. Dilawan, kasihan umat bingung. Itu dikarenakan kita tidak melangkah dengan dua kaki. Kedokteran pakai kaki kiri, kita pakai kaki kanan. Apa yang terjadi? Kita membutuhkan ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Jalani yang menguasai ilmu psikologi, ilmu neurologi. Kita membutuhkan ulama-ulama besar seperti Syekh Dr. Zakir Naik, Ahmad Dedat, yang dia seorang dokter ahli bedah, tapi dia juga hafiz. Dia juga paham Al-Quran. Jadi, kenapa kita terancam? Karena kita mungkin selama ini lupa, tidak mau banyak membaca kitab-kitab yang berkenaan dengan balance-nya otak ini. Akhirnya dokter-dokter sombong dengan kedokterannya, diuji dengan corona, bingung. Kita yang hari-hari dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, dikasih ilmu yang kayak gini, kita bingung. Akhirnya yang merajalela ini aliran Jabariyah dan Qadariyah. Ini ujian bagi kita yang ingin menegakkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syukurlah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyisakan kesempatan untuk kita melakukan perenungan. Dan perenungan itulah yang kita sebut sebagai self-hypnosis. Karena ternyata sekarang ini umat disuruh melakukan self-hypnosis, melakukan itikaf di rumah, melakukan muhasabah di rumah, supaya dia menyadari betapa besar Tuhannya. Kita dikungkung saja di rumah, kita seperti stres. Bagaimana kalau kita dikungkung di penjara? Bagaimana kalau kita dikungkung di kuburan? Jadi ternyata corona ini mengajari kita fakultas kuburan. Dulu kita sibuk, tidak bisa kumpul sama istri, sama anak. Kita pulang, mereka tidak ada. Kita pergi, mereka pulang. Tapi corona ini kita puas-puas melihat perkembangan psikologi anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita. Kita makan bareng setiap saat. Kita saling memahami. Dan yang laki-laki benar-benar jadi imam di rumahnya. Bla 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 bla. Ini nikmat yang Allah beri dan banyak lagi nikmat-nikmat. Cuman kok ada kasus yang kemarin saya dapat pertanyaan yang cukup berat. Dan kenapa saya katakan cukup berat? Ini mohon maaf, semoga tidak ada orangnya di tempat kita di sini. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, Kiai dan Ustazah, mohon bantuannya untuk bisa melakukan proses diskusi tentang adanya sebuah WA yang ditujukan kepada pengurus masjid. Dan WA ini belum dia jawab karena bingung. Lalu disampaikanlah kepada saya. WA-nya itu kayak apa? Coba kita lihat WA-nya. Silakan nanti Anda boleh bantu saya memikirkannya. Ini WA-nya. Ustadz, saran saya pengurus masjid kasih transport para ustadz yang terjadwal. Besar dan kecilnya tergantung pengurus. Itu duit umat dan digunakan untuk umat. Sukron. Ustadz, nggak ada alasan pengurus masjid menolaknya. Bukan duit pengurus kok, duit jamaah. Dan pengurus masjid harus ada perhatiannya kepada para ustadz-ustadz. Mohon dipikirkan karena ini ada golongan ustadz-ustadz yang merasa sudah terjadwal di masjid. Karena dibatalkan aktivitas di masjid, dia tetap minta
uang itu. Yang kayak gini-gini ini yang harus kita renungkan. Karena kita sudah menjadikan itu hak kita. Jadi bisa terbaca kemarahan-kemarahan Allah sampai kita distrap seperti ini. Baik, Ustadz dan Ustazah, apa pandangan kita terhadap ini? Mohon berkenan untuk kita sedikit discuss, baru kita lanjutkan materi kita. Kali-kali ada yang mau disampaikan, saya buka semua mic-nya sekarang. Pak Kiai, mohon itu Pak Kiai, Pak Ketum masuk tapi dia belum keluar suara katanya itu. Pak Ketum, Tadi bantu. Masya Allah, kok namanya belum keluar di sini? Ada Ahmad Nawawi Hakam. Oh, Masya Allah, paling bawah. Iya betul. Sebentar. Tapi dia nggak dapat suara. Nggak dapat suara? Tidak iya, mungkin. Katanya. Nggak dapat suara dari saya? Iya, katanya dia belum dapat. Kalau nggak keluar dapat suara, itu volume beliau dibesarkan. Apakah beliau pakai HP atau pakai laptop? Kayaknya pakai HP dia. Kalau pakai HP, minta dibesarkan volumenya saja. Volume, betul. Volume. Ya, dan minta kepada beliau untuk mengaktifkan mic-nya. Ini saya lihat mic-nya belum diaktifkan, Ustadz. Nah, itu di situ. Suruh ngeklik. Ya, tolong diarahkan. Karena kekuatan dan kesabaran itu. Silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan menyangkut WA tadi. Ya, boleh saya duluan. Silakan Kiai Solihin. Ya. Ada hal yang kontroversi ini. Wah, tapi ada gangguan ini, ibu-ibu. Oh, sebentar. Saya mute dulu semuanya. Cuman Kiai Solihin saya buka. Silakan Kiai. Terima kasih atas kesempatannya. Ada hal yang patut kita renungkan. Betul, akhirnya kembali ke sana. Karena apa? Ini dua kutub yang berbeda. Di satu sisi ada orang yang pikirannya, saya melihat sudah berbicara tentang hukum legal. Antara hak dan kewajiban. Namanya sudah tertera segala macam. Dia lupa bahwa Al-Islam ini mengajarkan kepada kita ini sangat kompleks gitu ya. Betul. Sehingga sesuatu yang milik kita ini sesungguhnya, mohon maaf, bukan milik kita gitu. Betul. Setuju. Artinya kita akan memberikan sebuah renungan bahwa segala sesuatu yang sudah punya kita itu bukan. Sesungguhnya yang kita berikan itu kepada orang lain itulah punya kita. Setuju. Apalagi cuma sekedar jadwal. Nah, makanya kalau direnungkan lebih jauh secara secara filsafat itu bagaimana? Terjadwal itu bukan punya kita, walaupun Allah mungkin sudah memberikan kepada kita sebuah pahala yang besar. Karena apa? Kita ini nggak ada kepastian sesungguhnya kan. Hal-hal yang seperti itu, yang ke depan belum ada kepastian. Setuju. Jadi artinya kalau orang Jawa bilang kita ini harus punya ilmu pasrah gitu. Sesuatu yang sudah yakin itu jangan diikrarkan, jangan ditulis, jangan dikibarkan. Itu kalau orang Jawa itu. Betul. Jangan dikibarkan, diem saja. Kalau memang hak kita nanti juga datang, kita siap-siap saja. Setuju Kiai. Setuju, ya, alhamdulillah. Paling tidak itu filsafat Jawanya begitu. Siap Kiai. Terima kasih banyak Kiai. Subhanallah. Artinya kita semakin tercerahkan karena apa yang Kiai tadi sampaikan itu berkenaan dengan faham saya yang saya ambil dari ajaran Rasul ketika engkau memberi dengan tangan kanan, usahakan tangan kiri jangan lihat. Sebenarnya itu biar tidak riya, biar tidak overconfidence. Karena Allah tidak suka semua kata yang ada overnya. Karena Allah melarang kita untuk melampaui batas. Itulah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Subhanallah, ini hujan turun. Tadi panasnya luar biasa, sekarang hujan turun. Subhanallah, rahmat ini. Baik, kalau begitu kita lihat ini sudah 10 orang. Mudah-mudahan Pak Ketum sudah bisa mendengar kita. Tapi kalau lihat dari layar monitor saya ini, Pak Kiai ini belum hidupkan mic-nya, ya, sehingga agak sulit kita berkomunikasi atau mungkin beliau lagi proses sekarang, begitu.
Baik, sebelum saya start, saya buka mic lagi sekali. Kali-kali ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan Ibu Ustazah dan Pak Kiai masing-masing. Ini mic-nya saya buka lagi semuanya. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Ibu Endah silakan, Bu Mumun, Bu Emma. Bu Emma kok gelap sekali tuh Bu Emma, jangan belakangin lampu. Oh iya. Ya, jangan belakangin lampu. Mending menghadap ke jendela biar Anda terang, menghadap ke jendela. Jangan belakangi jendela. Nah. Coba. Dan kamera dan handphone kalau bisa di depan. Handphone di depan, jangan handphone di bawah karena Anda akan bertolak belakang dengan monitor. Nah. Itu Bu Endah juga tuh, Bu Endah tuh. Kemana tuh? Bu Endah lagi ke toilet kayaknya. Hadira. Nah itu Pak Ketum sudah masuk tuh. Assalamualaikum Kiai. Kiai Nawawi sudah dengar suaranya bagus. Iya. Pak Kiai Nawawi sudah dengar suaranya bagus? Iya, bagus. Mbak, Dengar saya. Pak Ketum kayaknya belum Om. Pak Kiai Ahmad Nawawi sudah dengar. Cuman ini Pak Kiai Hakam. Nawawi Hakam yang belum. Iya. Sampai sekarang mic beliau belum aktif itu. Semoga bisa dengar. Kalau memang tidak ada hal yang mau ditanyakan, saya lanjutkan saja. Jadi sekali lagi semoga kita masih bisa istiqomah dalam kondisi diberi nikmat corona ini. Sekarang saya buka materi kita yang kemarin. Ya, mohon bantuan juga untuk Bunda Nina. Diingatkan kepada saya terakhir kita itu bahas apa dan apa yang menjadi PR kita untuk kita bahas hari ini. Karena kemarin tuh saya titip pesan sama Pak Ketua Kelas, kalau tidak salah Pak Ustadz Salahuddin. Semoga Ustadz Salahuddin ini bisa ingat. Mana Ustadz? Iya, halo. Ya, kemarin ada PR nggak yang harus saya bahas hari ini? Iya, kemarin sudah saya juga simpan di grup itu untuk di ini bahwa ada 3 item yang harus kita bahas pada kesempatan ini ya. Ya, apa saja itu? Ya, mohon bantuannya untuk dibacakan ulang. Saya ini dulu. Yang pertama, 3 nafsu sebagai potensi. Yang kedua, data laduni sebagai dasar pemahaman kita. Yang ketiga, teori penentu datangnya hikmah ketika kita ngaji. Halo? Ya, 3 adalah teori penentu ya. Ya, teori penentu datangnya hikmah. Datangnya hikmah. Baik, terima kasih Ustadz. Dan tidak usah ditutup mic-nya. Saya buka mic-nya Ustadz Salahuddin dan Ustazah Nina, biar nanti ada komen-komen yang saya bisa dengar. Karena kalau saya one way aja, rasanya kayak ngomong sendiri gitu. Baik, sekarang saya buka dulu teori 3 nafsu. Ya, untuk menyamakan persepsi. Tapi teori 3 nafsu ini saya jelaskan ketika kita berbicara tentang dasar-dasar daripada hipnosis Al-Quran ini. Ya, bagi Kiai Nawawi yang baru bergabung hari ini, jadi kita itu sudah memutuskan kemarin bahwa dalam rangka corona ini karena kita tidak bisa praktek, sehingga kita putuskan modul kita jumping ke modul akhir sebenarnya, yaitu modul hipnosis Al-Quran. Sehingga saya berharap semua guru-guru saya di sini dan para ustazah, para kiai bisa berkenan untuk membuka diri, mendengarkan dulu
Sambil nanti kita cross check dengan keilmuan para guru kita ini. Tolong saya dibantu untuk diingatkan ketika ada hal yang melampaui batas dari teori-teori saya. Baik, saya mulai start dari pengulangan sedikit ya, pengulangan sedikit. Takutnya tidak ada basic diskusi, tiba-tiba kita langsung mengarah kepada pembicaraan. Mengapa kita harus belajar hipnosis? Ya, apalagi hipnosis Al-Quran nanti. Hipnosis dulu. Mengapa kita belajar hipnosis? Nah, hipnosis ini sebenarnya kenapa kita harus pelajari? Karena hidup ini, ya, hidup ini itu adalah hipnosis. Walaupun kita belum paham sebenarnya apa itu hipnosis, tapi teori dasarnya dulu supaya kita nanti mempelajari hipnosis. Hidup ini hipnosis. Makanya isinya itu tipuan, senda gurau, ujian. Kalau kita tidak menguasai hipnosis, maka siap-siaplah kitalah yang terhipnotis. Jadi orang yang tidak belajar ilmu ini, tidak belajar, maka dia akan terhipnotis. Karena hidup ini disuruh menghipnosis. Di mana stereotipnya teori ini? Mari kita lihat. Hidup ini kita disuruh menjadi khalifah, pemimpin. Tapi orang yang gagal jadi pemimpin, dia harus terpimpin atau dipimpin. Ya, masih ingat teori kita awal-awal di kelas, hidup ini ada 3C. Tidak mendalami 3C, kita dianggap hidup tidak ada niat. Kenapa Bunda Nina? Oh, Bunda Nina agak hang, saya matikan aja mic-nya. Ustadz Talaudin, suara saya keluar kan? Keluar. Iya, soalnya tadi ada suaranya Bu Nina bilang kok nggak ada suara Om Bagus. Ya, saya lanjutkan. Hidup ini diperintahkan jadi khalifah. Artinya kita diperintahkan jadi pemimpin. Minimal harus mimpin diri sendiri. Diri itu siapa? Diri itu nafsu. Kita harus pimpin nafsu kita sendiri. Tidak berhasil kita menjadi pemimpin, siap-siap kita terpimpin. Makanya ada teori 3C. Hidup ini harus punya komitmen. Harus punya janji, harus punya cita-cita. Tidak mau, ya silakan. Tidak apa-apa. Tapi jangan kita GR. Kalau sudah punya janji, janji itu diciptakan untuk C yang kedua, yaitu konsisten. Kita ini menikahi orang untuk konsisten. Nikah itu komitmen. Syahadat itu komitmen. Maka tidak boleh setelah syahadat tidak sholat. Karena sholat itu wujud konsistennya syahadat. Sedekah, sabar, dan seterusnya. Gitu loh. Tapi tidak boleh juga mengeluh. Wah berat om, gini. Wah berarti kamu tidak konsekuen. Sabar tuh berat, iya. Itu wujud konsisten dan konsekuen. Diperintahkan jadi pemimpin, jangan mengeluh jadi pemimpin. Karena kalau tidak, Anda dipimpin oleh nafsu Anda. Hidup ini hanyalah senda gurau. Makanya tidak salah kalau pujangga mengatakan hidup ini panggung sandiwara. Kalau kita sudah tahu dunia ini panggung sandiwara, maka konsep saya mengatakan berarti manusia harus jadi aktor. Harus jadi pemain. Om, saya tidak mau dan tidak bisa jadi... sudah, tidak apa-apa. Siap-siap jadi penonton. Itu aja kok. Hidup ini harus jadi kiai.
Tidak mau, ya silakan kamu jadi jamaah, jadi umat. Hidup ini harus membeli. Aduh, tapi saya tidak kuat membeli. Ya siap-siap, kamu ditraktir. Hidup ini harus kaya. Aduh, tapi susah. Ya sudah, siap-siap jadi miskin. Hidup ini harus di saf pertama. Aduh, tapi berat begini. Ya sudah, siap-siap di balkon. Jadi sekali lagi, inilah orang yang terhipnotis ini yang sebelah kanan. Yang menghipnotis itu adalah yang sebelah kiri. Hidup itu menggempur. Tapi saya tidak bisa, Om. Saya itu, aduh ya Allah berat. Ya sudah, siap-siap digempur. Hidup ini makan. Aduh, tapi makan kan begini. Ya udah, siap-siap. Kau harus kelaparan. Jadi hidup ini ada komitmen, ada konsisten, dan konsekuen. Orang yang bisa menjalankan 3C ini, dia akan hidup di area kiri. Inilah para penghipnotis. Tidak mau menjalankan 3C, ya siap-siap kamulah yang terhipnotis. Al-Quran itu harus dikaji, harus difahami dan harus diamalkan. Kalau tidak, konsekuensinya kitalah orang-orang yang disebut sebagai tidak beriman, fasik, munafik, kafir. Tapi lucu orang sekarang, tidak mau beriman tapi tidak mau disebut kafir. Kan repot. Tidak mau istiqomah, selalu otaknya istirahat, tapi tidak mau disebut orang yang tidak sabar. Jadi bingung juga kan. Nah itu, oleh karena itu, bagaimana peristiwa hipnosis itu dulu? Sebelum kita buka materinya, ini kita pranya dulu. Ibarat sebelum kita ini baca Al-Quran, kita baca kitab Ulumul Quran dulu. Biar nanti ketika masuk ke dalam Al-Quran sudah enak. Gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa menilai masakan kalau kita tidak tahu rasa masakan teorinya yang enak itu yang gimana? Kita tidak tahu apa itu gurih, kita tidak tahu itu apa yang disebut dengan lezat. Kalau kita tidak tahu itu semua, gimana kita bisa tahu bahwa makanan ini enak? Kita tidak bisa bedakan kelasnya. Makanya disinilah terbukti mengapa Islam disuruh masuk secara kafah. Karena kafah itu A to Z. A to Z. Tidak boleh ada data yang kurang. Ya, untuk sementara itu. Baik. Ini mohon maaf karena hujannya juga semakin deras. Semoga suara hujan di rumah saya tidak tembus ke tempat Anda. Karena takut terganggu. Enggak kedengaran ya, alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah. Saya besarkan dulu volume saya nih biar saya semakin bisa dengar suara Anda. Baik, saya lanjutkan. Sekarang mari kita lihat pendekatannya. Pendekatannya ya. Ini kita save dulu. Lalu kita buka lembar berikutnya. Nanti tolong Ustadz Salahuddin ingatkan saya tentang poin yang harus selesai hari ini. 3 poin tadi. Sekarang kita masuk ke mengenal dulu perkawinan pemahaman antara neurologi, ilmu hati, ilmu jiwa, dan ilmu hypno-communication, dalam hal ini hipnosis Al-Quran. Ini dasarnya dulu kita pelajari. Sekarang kita dekati perkawinan beberapa ilmu itu, datanglah sebuah penafsiran yang saya tawarkan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di kepala kita, ya, di kepala kita, Allah beri kita 2 otak. Supaya kita faham mengapa manusia itu butuh agama. Dan di mana bagaimana cara kerjanya iman, dan bagaimana pengaruh takwa kepada proses hipnosis. Karena ketakwaan itu adalah mekanisme hipnosis. Tapi jangan dulu jebak
kita punya jiwa defense dengan buktinya Om di dalam Al-Quran tidak ada kata hipnosis. Ya untuk sementara ini saya jawab bahwa hipnosis itu bahasa Yunani kuno. Berasal dari kata hipnos. Hipnos itu dalam sejarah adalah nama dewa tidur. Hipnos. Akhirnya berubah dalam bahasa Yunani kuno, hipnos itu dirubah menjadi pemahamannya adalah tidur. Tidur. Hipnosis adalah mekanisme tentang sebuah kejadian di otak, yang kejadian itu melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada tidur. Makanya sekarang, mari kita lihat, ternyata ada tidur, ada kantuk. Ternyata hipnosis itu tidak selamanya maknanya adalah tidur. Karena kalau kita berbicara tentang gelombang otak, ini bahaya ya kalau teman-teman nggak datang, tapi rekamannya semoga ditonton. Di kepala kita, tolong dihafal Ustadz dan Ustazah, ada gelombang otak. Baru kita nanti paham sebenarnya esensi hati dan jiwa itu di mana. Ruh itu di mana. Nyawa itu di mana. Ajal itu di mana. Kita bahas dulu gelombang otaknya. Gelombang otak itu, tapi nanti tidak usah khawatir, ini nanti saya detilkan ketika kita masuk materinya. Ini pengantar supaya basicnya kuat dalam memahami. Karena teori fikir itu, semua informasi jangan dimasukkan ke otak kalau tidak difahami. Maka kasihan bekerjanya otak. Kasihan bekerjanya otak. Makanya bahaya kalau orang ilmunya setengah. Makanya Rasul bilang, sekalian deh serahkan sama ahlinya aja. Jangan lu yang kerjain. Kalau lu yang kerjain, lu kagak ada ilmunya, tunggulah kehancurannya. Itu sudah peringatan dari Rasul. Makanya saya juga kalau ngajar tidak mau setengah-setengah. Saya takut kalau Andanya yang salah paham, karena kita sudah pernah bahas teori setengah. Teori alam setengah itu dipengaruhi oleh setan. Setan masuk. Jadi mari kita lihat, gelombang otak manusia itu ada yang namanya beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Mari kita bahas sesuai dengan pemahaman. Kita bagi 3 sekarang. Ada yang disebut alam sadar, ada alam bawah sadar, dan alam tidak sadar. Ini sudah semakin jelas. Ada alam yang disebut dengan conscious. Ada alam yang disebut dengan subconscious. Ada yang disebut dengan unconscious. Ada alam sistematik, ada alam fikir heuristik, dan ada alam zero. Ada alam yang disebut dengan ngantuk, ada tidur, ada alam bangun. Di manakah khusyuk itu? Khusyuk itu di sini.
Jadi mari kita fahami tentang kantuk. Coba para kiai dan ustazah bantu saya. Di dalam Al-Quran, apa yang Allah jelaskan tentang kantuk? Saya buka mic-nya dulu. Saya buka dulu ininya, biar kita sama-sama faham. Apa yang Allah jelaskan tentang kantuk? Allah katakan, aku ciptakan kantuk untuk titik-titik bagimu. Untuk tidur, untuk istirahat. Itu tidur. Oh, Di ngantuk itu antara sadar dan tidak sadar. Jadi mengarah ke tidur, sepertinya lebih banyak mengarah ke tidur gitu. Tapi mengapa Allah katakan, kuciptakan kondisi kantuk untuk titik-titik bagimu? Nah ini. Kalau tidak ada yang menguasai dulu ilmu kantuk, baru dia ngaji, tidak bisa dia terjemahkan, tidak bisa ditafsirkan ayat ini. Makanya tadi butuhnya ilmu kaki kiri kan? keadaan ketika kita mengalami kehilangan kesadaran terhadap keadaan sekitar. Coba ingat-ingat, ini peristiwa waktu Rasulullah semalaman berdoa. Satu lagi ya. Pasukan tinggal berapa orang? Lalu semua pasukan itu sudah loyo, bahkan diceritakan dalam kitab yang saya baca itu, para sahabat itu sudah dalam kondisi terduduk, tapi tidak kuat, tidur juga takut, sambil mereka berada pada kondisi kantuk, tangannya itu memegang pedang, pedangnya ujungnya itu tiba di tanah. Kakinya itu menginjak yang becek karena mulai dihujankan sama Allah. Tapi kenapa besok paginya kuat semua? Dia bisa babat semua musuh. Nah, disitulah turun ayatnya. Nah, coba Anda cek ayat itu. Jadi Om, halo? Ya, siapa gerangan itu? Iya, ini Bu Endah. Ya, Bu Endah, silakan. Kalau ngantuk itu keadaan hilang kesadaran terhadap keadaan sekeliling beberapa saat. Hati-hati kalau buku itu ditulis oleh orang yang tidak mengerti tentang kata sadar dan tidak sadar, hati-hati. Nanti yang baca itu bisa sesat. Ada contekan. Karena dalam konteks keilmuan kita, orang yang hilang kesadarannya itu ada dua makna. Dua makna. Hilang kesadaran itu dua makna. Hilang kesadaran, tidak punya kesadaran, atau dia hilang kesadaran masuk ke bawah sadar. Termasuk gila. Iya kan? Sebentar gitu Om, terus sadar lagi. Nah, jadi Allah katakan dalam Al-Quran, kuciptakan kantuk untuk kesejahteraan bagimu. Masya Allah. Silakan cari itu ayatnya. Boleh masuk ya? Ya. Kuciptakan kantuk untuk menenangkan batinmu. Coba, subhanallah. Nah, kok kita tidak pernah tahu ya? Kita taunya cuma ngantuk, sehat, tidur. Ngantuk, bangun, tidur. Padahal kantuk itu kesejahteraan, ketenangan. Kuciptakan kantuk untuk ketenteraman di dalam dirimu. Nah, inilah dia nih. Ini daerah sini nih. Ini daerah sini nih. Jadi bayangkan kalau ketenteraman ini kita tidak pelajari. Tapi nanti setelah Anda selesaikan modul hipnosis ini, di situ Anda bilang, subhanallah, untungnya ya Allah izinkan dalam hidupku mempelajari ilmu ini. Ya Allah, ternyata ilmu ini ada. Capeknya kita belajar tentang ilmu bensin. Capeknya kita belajar tentang ilmu motor. Tapi kita tidak bisa nyetir.
Nah, ilmu hipnosis itu ilmu nyetir pikiran. Akhirnya saya sudah sampaikan tadi di awal. Tidak bisa menghipnosis, tidak apa-apa. Itu hak kamu. Tapi kamu yang akan terhipnotis. Silakan. Capek kamu ngurusi nafsumu. Tapi menguasai ilmu hipnosis saja percuma. Kalau tidak paham ilmu bensin, ilmu motor, itulah Al-Quran dan hadis. Biar kau kuasai ilmu hipnosis sampai akar-akarnya, kalau kau tidak punya ilmu Al-Quran, kagak bisa kau kenal Tuhanmu. Nah itu. Jadi untuk sampai di sini bisa disetujui. Jadi kalau saya bongkar nanti ketika kita mendalami ilmu hipnosis Quran, Al-Quran memamerkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ini saya pamerkan pertama. Ini kondisi yang disebut dengan sadar. Nah ini kita bagi dua, ada alfa, ada theta. Alfa itu di dalam Al-Quran disebut an-nu'as. Theta di dalam Al-Quran disebut as-subat. Tidur di dalam Al-Quran disebut an-naum. Jadi ada 3 kategori tidur dalam Al-Quran itu. Kenapa saya meriset ini? Kenapa saya mendalami ini? Karena saya tertarik kepada surah Ar-Rum ayat 23. Silakan. Ustazah bantu saya cari terjemahannya. Ini untuk sementara kita save, kita clearkan dulu. Silakan Ustazah bantu saya. Terjemahannya surah Ar-Rum ayat 23. Rum 23. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Ya. Sekarang kita bahas terjemahannya. 23 ya? Ya. Dan di Pelan-pelan. antara Pelan-pelan Bunda, pelan-pelan bacanya ya. Saya langsung bikin WTG-nya. WTG itu adalah Write Technique and Graphic Analogic. Ya. Nanti juga kita pelajari itu. WTGAA. Ini singkatan dari Write Technique and Graphic Analogic. Ini ilmunya Rasul, karena Rasul kalau berbicara itu tangannya suka menggaris-garis di tanah. Dia membuat WTG, maka itu harus kita rubah, yang kita tiru. Yang kedua, Rasul katakan, kalau ada urusan apapun, tulis. Sebenarnya yang Rasul perintahkan itu WTG. Oke. Makanya nanti saya ajarkan ilmu WTG. Tanda tangan Pak Kepala lagi kali, Jim. Oke. Ayo terjemahannya. Terjemahannya, sekarang kita mulai. Saya langsung bikin WTG-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelan-pelan Bunda. di antara di antara tanda-tanda kekuasaan. kekuasaannya Allah yang Dia menciptakan tidurmu. Betul? di waktu malam, ya. Di waktu malam dan siang. Betul? Ya. Ya. Sebentar. Di waktu malam dan siang. Nah, ini sudah jadi pertanyaan ini. Mengapa Allah katakan ada kata siang dan malam? Cukup saja tidurmu selesai. Tapi kenapa ada ini? Nah, ini harus kita pikirkan nih. Ya, kita lanjutkan. Dan usahamu. Dan usahamu untuk mencari sebagian dari karunia-Nya. Nya ini Allah tentang yang mana?
tentang ini. Ya, saya ulangi lagi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan tidurmu di saat malam dan siang, siang dan malam, dan usaha kamu untuk mencari sebagian karunia-Nya. Nya ini Allah. Nya-nya di sini mana? Manifestasinya, yaitu apa? Ini. Cari karunia-Nya ini. Lalu Allah kasih clue, Allah kasih pengantar, Allah bocorkan soalnya. Soalnya itu di mana, Bun? Soalnya itu di kalimat terakhir. Sungguh ada yang demikian itu. Yang demikian itu, ya, sungguh, ya, ada kata sungguh nggak? Ya, Ada. Ada kata sungguh. Masih ingat tadi apa sungguh itu? Ya. Awas lo. Awas lo, hati-hati lo. Penegasan. Ya kan? Penegasan, oke? Sungguh, artinya apa? Di sini banyak manusia lalai. Hanya yang menggunakan akal pikirannya yang bisa menelaah kata sungguh. Sungguh yang demikian itu yang ini, ya, yang ini terdapat tanda-tanda. Bentar, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Ini sudah ketemu jawabannya. Kalau kita tidak pakai ilmu kita siang ini menelaah ayat ini, mana mungkin kita bisa paham ayat ini? Kita sedang berbicara tentang hipnosis. Apa itu hipnosis, Om? Kenapa Allah katakan tidurmu di saat siang dan malam? Ternyata tidur siang sama tidur malam itu, Bun, setelah saya pelajari, beda. Tidur malam itu kita lebih banyak dikuasai oleh an-naum. Sementara tidur siang itu as-subat dan an-nu'as. Leyeh-leyeh. An-nu'as itu leyeh-leyeh. As-subat itu, ya, kondisi orang yang sudah masuk hampir tidur. Makanya coba cek di Al-Quran, kondisi kapan manusia itu as-subat, ciri khasnya kakinya itu merapat. Itu dibahas ketika Allah memperjelas tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang akan wafat. Kakinya itu, pahanya itu menyatu. Itulah orang yang ada di as-subat. Makanya kenapa kalau kita mimpi tidak bisa lari? Karena kita disubat. Mimpi itu as-subat, mimpi itu theta, bukan delta, bukan juga an-nu'as. Makanya orang yang sakratul maut itu ada di as-subat. Dia bukan lagi di delta, bukan lagi di alfa, tapi dia di theta, as-subat, tapi dia bukan an-naum, bukan delta, bukan tidur. Dia dengar kita. Makanya dia harus ditalkin. Nah, sekarang kenapa Om Allah memberi clue? Ternyata setelah saya dalami ilmu ini, saya ketemu orang-orang yang ada di theta itu hanya telinganya yang berfungsi, yang lainnya udah mati. Itu jawabannya. Sekali lagi. Ternyata setelah saya dalami, orang-orang yang ada di theta itu hanya telinganya yang berfungsi, semuanya sudah mati. Untuk sementara, sampai di situ, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka dulu semua mic. Atau saya tutup mic semuanya, tapi bagi yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, Bunda Nena, sebentar saya buka mic-nya. Silakan Bunda Nina. Ya, berarti ketika di theta itu telinga masih mendengar. Masih. Tapi yang lainnya udah tidur gitu. Udah tidur. Udah tidur. Makanya inilah mengapa Allah pakai untuk banyak-banyak turunnya wahyu. Wahyu itu banyak turun di theta. Rasul itu Nabi Muhammad SAW, ngapain beliau ke Gua Hira?
Gua Hira itu Theta. Dia masuk, dia melakukan itikaf. Semakin dia masuk bergabung di frekuensi Theta. Hanya telinga Theta lah yang bisa mendengar Jibril. Karena kalau dia di Delta, atau di Beta, atau di Alpha, maka dia sulit melihat Jibril. Makanya waktu beliau pertama kali belajar melakukan self-hypnosis di Gua Hira, yang pertama terbuka itu telinganya. Makanya dia ngibrit waktu dengar suaranya Jibril. Iqra, wah, ini suara apa ini? Lari dia. Dikejar itu dengan ayat selanjutnya, wahai engkau yang bersembunyi di balik selimut. Itu dia masih ketakutan tuh, menggigil tuh Rasul karena pertama kali dia bisa masuk ke Theta dan mendengar. Nah, ini kalau tidak dipelajari kan gawat. Nah, nanti kita juga bisa menelaah apa itu Mi'raj. Bagaimana proses Mi'raj itu bisa dilogikakan dengan ilmu dalam ilmu hipnosis Al-Quran ini. Bisa dilogikakan. Karena Al-Quran itu logik. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang tidak bisa menemukan logiknya Al-Quran. Nah, itu saja, karena ini masalah hikmah. Itulah. Demikian, Bun. Jadi untuk sementara nasihat saya, kalau Anda masuk ke alam kantuk, jangan dengar sembarangan hal. Karena alam Theta itu tidak ada pertahanan kita. Oke. Hanya orang-orang beriman yang bisa bertahan di alam Theta. Makanya hati-hati. Makanya kenapa kalau orang dengar khutbah Jumat tuh banyak masuk ke Theta, manggut-manggut. Tapi ada yang berhasil menahan diri di Theta, ada yang bablas ke Delta. Nah itu pintu gerbangnya itu lebih tipis daripada rambut yang dibelah 7. Antara Theta dalam ke Delta luar. Dekat sekali tuh, Bun. Makanya kan banyak orang wirid, zikir itu dia masuk ke Delta, hilang. Ada yang hilang karena dia berhasil masuk ke Theta. Makanya yang penting itu niat. Karena niat itu kunci supaya tidak nyebrang. Nanti kita praktek bersama-sama. Ya, kita praktek sama-sama. Itu loh. Ya. Baik, Ustazah. Ini saya lihat ada Kiai Farul Razi mau bertanya. Silakan Kiai, saya buka mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Foto bagus. Salam, Kiai, silakan. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Janina antara antara sadar dan tidak sadar. Ya. Di bawah sadar lah. Nah, ini menyangkut masalah orang yang mau kita talqin. Artinya di sini mereka itu hanya mendengar. Betul. Apa yang kita ucapkan di dalam talqin tersebut. Betul. Kemudian mereka bisa menjawab atau tidaknya tergantung daripada kebiasaan mereka. Betul sekali, betul sekali. Nah, ini apakah ada hubungannya? Nah, sebentar Kiai, sebelum Kiai lanjutin. Ya. Saya ingin menggarisbawahi dulu biar kita bisa langsung telan ya. Orang bisa menjawab tergantung orangnya. Itu sebenarnya Kiai pengen menekankan tergantung imannya. Itu maksud saya begitu. Ya. Tergantung jiwanya, apakah dia sudah nafs mutmainnah. Sehingga dialah yang dipanggil dengan irji'i. Nah, itu. Terima kasih, Kiai. Lanjut. Ya. Nah, di dalam orang yang kita talqin ini, dengan ucapan menjawab, yang tadi Pak Tuh bagus tergantung kadar keimanannya, apakah ini bisa dihubungkan mereka tuh sadar atau emang masih di bawah sadar? Pak Tuh bagus. Makanya saya bilang tadi, ini karena ada paham-paham filsafat yang harus ditekankan dan digarisbawahi. Filsafat ini bukan saya mengajak para kiai untuk berfilsafat, ya tidak. Kita ambil dulu ruhnya filsafat. Filsafat itu adalah sebuah kajian fikir supaya kita jangan jauh dari kebenaran. Ya, kita mau menguak hakiki. Makanya tadi saya protes
Karena kita sudah masuk ke hipnosis, hipnosis ini tidak boleh sembarang ngomong. Karena kita sama-sama paham, salah ngomong, salah dengar, salah jiwa. Inilah bahayanya. Makanya tadi Bunda Dina ngomong apa tadi? Ada orang yang hilang kesadarannya. Oh, tunggu dulu. Orang yang hilang kesadarannya itu, sadar itu ada dua makna. Sadar standar ilmu kita di sini, dengan sadar standar ilmu kedokteran. Sadar ilmu kedokteran itu orang yang sementara terjaga. Tapi apakah orang yang terjaga atau terbangun itu disebut sadar? Terbukti dia masih mencuri. Terbukti dia masih korupsi. Terbukti dia masih bohong. Terbukti dia masih sombong, menghina, merendahkan, dengki, iri. Apakah itu sadar? Tidak, itu orang yang tidak sadar. Tapi kita berbicara standar sadar yang ditinggalkan. Ternyata sadar ketika ditinggalkan, dia bisa masuk ke dua alam. Disebut alam yang tidak sadar atau alam yang semakin sadar. Karena berbeda sadar dengan sangat sadar. Sangat berbeda orang yang pinter dengan sangat pinter. Jadi kita meninggalkan kesadaran kita untuk memasuki kesadaran yang lebih dalam. Loh, kok bisa, Om? Nah, itu yang nanti kita bahas pada penjelasan teori saya yang kedua hari ini, yaitu teori penentu datangnya hikmah ketika ngaji. Karena ternyata hikmah ini, itu makomnya banyak. Yang kedua dulu, Om. Yang kedua dulu. Iya. Tapi sabar. Semua akan kita bongkar. Semua kita akan bongkar. Ya, yang jelas itu. Jadi saya ulangi lagi Kiai Farul Rozi. Ya. Apakah dia itu sadar? Sadar standar kedua. Ya, sadar standar kedua. Yaitu standar ilmu kita. Ya. Bahkan dia tidak bisa disebut sadar. Sangat sadar. Ya, disebutlah bawah sadar. Tapi bawah sadar itu ada dua ya. Nah, biar kita break dulu, biar selesai ajan baru kita lanjut ya, supaya tidak mengganggu ini panggilan Allah. Iya. Ya, di rumah saya juga lagi ajan. Ambil napas dulu. Di masjid saya azannya pelan. Ajan melankolis. Pak Kiai belum bisa mendengar kita ya, Pak Ketua. Tapi tidak apa-apa, nanti kita kasih ini. Kita akan ada rekamannya. Mudah-mudahan itu turun. Weh, Kiai.
Baik, udah selesai nih azannya. Kita lanjutkan tadi, ya Allah. Sampai pembahasan apa tadi ya? Mau bahas ketiga datangnya hikmah ketika hikmah. ngaji. Yang bukan. saya kemudian itu Datangnya hikmah. Laduni. Ya, jadi tadi sudah kita bahas perbedaan, sekarang kita lanjut karena saya belum selesai nih penjelasan dasarnya. Saya lanjutkan dulu. Jadi sudah saya bahas tadi tentang basic kenapa ilmu ini kita pelajari, karena ada perintah dikatakan di sini dan usahamu untuk mencari sebagian. Nah, inilah usaha kita. Usaha kita sekarang ini. Jadi kita ini kuliah dalam rangka mengamalkan ayat ini salah satunya. Inilah usaha kita untuk ya mencari sebagian karunia-Nya Allah yang ada pada tidur. Kenapa Allah katakan tidurmu di malam dan siang? Kita disuruh pelajari ini. Tidur malam dan tidur siang itu apa? Dan Allah kasih kita clue atau petunjuk, bocoran soal. Sungguh yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendengar. Jadi, kenapa Allah menciptakan tanda-tanda begini? Ya, dalam penjelasan lain dalam Al-Quran, Allah katakan, di setiap produkku, di setiap ciptaanku, kutitipkan tanda-tanda. Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi tidak ada kasus di muka bumi ini, tidak ada benda, tidak ada makhluk, tidak ada zat yang Allah ciptakan, yang di situ Allah tidak kasih tanda-tanda. Karena kita disuruh ngaji, untuk apa kita ngaji? Disuruh ngejar tanda-tanda. Nah, kalau kebalikan dengan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW itu, lebih duluan ngajinya ngaji kauniyah. Nanti di umur 40 baru Allah kasih kauliah. Karena kita ini umat, kita balik. Kita kauliah dulu, habis itu baru kita lanjut ke kauniyah. Boleh juga bareng. Boleh bareng. Ah, kalau Sayyidina Ali, kenapa dia cerdas? Karena Allah itu bersama Rasulnya mengajarkan Sayyidina Ali itu dengan ilmu balance langsung, makanya dia cerdas. Ya, dikasih kauniyah karena dia ikut Rasul itu akhirnya juga jadi mantunya Rasul. Dan juga dia langsung belajar ilmu Al-Quran kepada Rasul. Makanya ilmunya kafah itu Ali itu, kafah itu. Nah, hidup saya juga kebalik. Hidup saya itu lebih banyak ke kauniyah dulu. Nanti tua, baru saya belajar Al-Quran. Akhirnya, yang kayak gini-gini yang saya temukan. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Jadi, kesimpulan kita pada ayat ini, kita diperintahkan untuk mempelajari fenomena tidur, supaya umat jangan kelihatannya bangun, tapi sebenarnya tidur. Kayak apa itu, Om? Itulah orang yang malas. Itulah orang yang sukanya mengeluh aja tiap hari. Dikasih corona aja mengeluh. Disuruh patuh sama ulama aja dilawan. Ulama sudah bilang, sudah sholat di rumah. Pakai ayat mau ngelawan. Emang ulama memutuskan fatwa enggak pakai ayat? Ilmu masih cetek mau lawan ulama. Itulah kalau baru. Baru mau ngelawan ulama, nggak bisa. U-nya masih baru. Oke, saya lanjutkan. Jadi setiap ciptaan Allah titipkan. Nah, di sini juga Allah bocorkan. Sungguh yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Jadi apa tandanya? Itu kok ada clue-nya mendengar, Om. Ternyata fenomena tidur di siang dan malam itu ketemu kata teta. Nih, ketemulah kata teta. Kita disuruh pelajari teta karena teta itu hanya bisa mendengar. Nah ini, tapi jangan juga sembarang orang Anda ajarkan ilmu ini, gawat. Karena ini ilmu tingkat tinggi, ini sebenarnya ilmu sofistik. Kalau sembarang orang pelajari ilmu ini dipakai ngawur.
bukan memperbaiki umat, malah merusak umat. Itulah orang yang mencuci otaknya, akhirnya jadi teroris, dan seterusnya. Itu yang bahaya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada, saya kasih waktu dulu. Kalau tidak ada, saya langsung lanjut. Ya, Kiai Farul Rozi lagi, silahkan. Kiai. Ya, ini antara sadar dan tidak sadar, yang dibilang tadi ngantuk. Iya. Itu ngantuk itu dibilang tidur kagak, dibilang tidak tidur kagak. Tidur kagak. Nah, itulah teta. Kadang-kadang itu teta. Artinya di Ya. sini ada sebuah inspirasi yang bisa masuk. Oh iya. Iya. Nah, inspirasi masuk ini apakah bisa dibilang hikmah atau apa namanya selain hikmah itu istidrat. Istidrat misalnya gitu. Ya. Dua-duanya, karena Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran. Waktu saya membedah ilmu hati, saya temukan penjelasan Allah. Allah katakan hati itu, ya, kugunakan tempat untuk memberi petunjuk, tapi hati pula aku gunakan untuk menyesatkan. Jadi Allah izinkan setan juga pakai hati masuk. Orang yang ketemu petunjuk itu hikmah. Orang yang ketemu setan itu istidrat. Tapi dua-dua kuat, Kiai. Dua-dua kuat, Kiai. Kalau yang tadi hikmah itu jadi hidayah. Ulama yang sufi ya hidayah. Kalau istilah itu jadi dukun kali Pak ya? Dah, kurang lebih. Kurang lebih. Tapi dukun yang mana nih? Karena dukun itu ada dua makna. Dukun yang kena fitnah atau dukun yang asli. Dukun yang membuat fitnah. Kalau dukun yang asli itu adalah sejarah sebelum ada dokter, namanya tabib. Ya, tabib. Ya. Nggak mau saya gini, apa itu bagus. Antara dua sisi yang tadi antara istidrat dan hikmah ini kan nggak jauh beda ini. Memang. Itu kita ini kalau nggak punya akal nggak bisa bedain. Ya, kadang-kadang Kiai yang hikmah itu kelihatannya seperti dukun. Betul. Ada juga dukun yang kelihatannya seperti Kiai hikmah. Ini hati-hati. Makanya Allah bocorkan. Bocornya di mana? Allah katakan ada orang ya sepertinya dia itu adalah orang yang bukan siapa-siapa padahal dia kekasih Allah. Ini satu kisah ya, saya pernah baca sampai ada seseorang diperintahkan, carilah kamu, ada di situ posisinya, cari, ketemu satu kampung, nggak ketemu. Ternyata orang itu di belakang masjid, itu tinggalnya di dekat tumpukan sampah. Tidak ada orang tahu kalau dia sufi. Tapi ada orang kelihatannya seperti kekasih Allah, dialah itu musuh bebuyutannya Allah. Jadi nggak bisa. Makanya Allah keluarkan penjelasannya itu. Aku tidak melihat kamu dari cara ibadahmu, pakaianmu, sorbanmu, jidatmu, celanamu, cingkrangmu. Allah katakan, aku lihat hatimu bersih apa enggak. Nah, itu yang bahaya banget itu. Itu nampol banget di otak kita itu. Nampol banget. Gitu loh. Makanya saya keras itu kepada anak-anak PKU. Saya bilang kamu ini mau menjadi pemuka agama atau pemuka umat. Kalau kau mau jadi tokoh agama, ya jadi guru agama aja. Kau jadi pemuka agama. Tapi apakah kau berhasil menjadi tokoh umat? Karena Rasul itu tokoh umat. Dia bukan guru agama. Rasul itu bukan guru agama semata. Gitu loh. Nah itu. Ya, terima kasih Pak Bagus. Sama-sama, alhamdulillah. Baik. Sekarang saya lanjutkan, atau kalau masih ada pertanyaan, Bu Mumun, aman? Bu Emma, aman? Kiai Solihin, silakan Kiai. Satu poin saja, antara orang sadar, orang tidak sadar. Saya masih agak menyimpan pertanyaan. Itu bagaimana itu orang gila itu?
Orang gila itu sendiri juga. dia hidup di alam teta dalam tersembunyi, Kiai, tidak bisa keluar. Cuman enaknya ya saya harus pelan-pelan ini masukkan teorinya ya, walaupun nanti kita akan bahas kok pelan-pelan. Pokoknya nanti kalau Anda tidak puas, kita mekarkan dia punya mikro. Ya. Tapi tolong bantu saya, jangan jatah saya dengan waktu. Jadikan ini istiqomah, tidak apa-apa kita belajar sampai mati. Kalau Anda kasih saya jatah waktu, saya bingung. Milih-milih menu. Masya Allah. Jadi kalau Anda langsung bilang, sudah Om, kita belajar sampai kita ini ngelotok, antara Om yang mati duluan atau saya mati duluan, begitu aja. Masya Allah. Kalau gitu kita aman. Tapi kalau dikasih saya waktu, bingung saya ngatur kurikulumnya. Karena terlalu banyak yang harus dibedah. Betul, gitu, tepat sekali. Yang penting kita istiqomah aja, itu yang paling penting. Insya Allah, insya Allah. Baik, jadi gini Kiai. Kalau tadi ditanyakan, saya bingung membedakan mana yang sadar dan ini, dan bagaimana yang terjadi dengan orang gila. Orang gila itu ada sebuah peristiwa. Jadi Allah itu maha penuh kasih sayang. Dia tidak mau hambanya itu rusak sebenarnya. Ya sebenarnya. Allah itu biar diapain, dia sayangnya luar biasa. Makanya ada yang disebut gila itu karena Allah sayang. Otak itu ketika Allah kita itu berada pada ketidakmampuan otak, Allah maha tahu, ini otakmu tidak kuat wahai manusia. Makanya kubuat kau mengalami beberapa hal. Yang pertama, pingsan. Pingsan itu karunia Allah. Tapi kenapa orang beriman itu susah pingsan? Karena ilmunya A to Z. Lari ke kiri, ada jawaban, lari ke kanan, ada jawaban, dia lari ke tengah, ada jawaban, lari ke atas, ada jawaban, dia lari ke bawah, ada jawaban. Makanya ini salah satu doanya Rasul. Ya Allah, kasih aku nur dari depan, nur dari belakang, nur dari samping. Dia minta itu. Makanya baca itu doa itu. Itu luar biasa doanya itu. Dan itu dibaca ketika kita jalan kaki menuju ke masjid. Gitu loh. Nah, itu luar biasa. Mari kita lanjut. Jadi, orang gila itu dan pingsan, itu karunia Allah. Contoh, kita diberitakan suatu berita yang kita tidak mampu dengar. Begitu kita dengar, pingsan. Karena kapan kita tidak dibuat pingsan, kita kacau. Yang kedua, ketika kita itu lompat dari lantai 25, karena kasihannya Allah sama kita dibuat tidak merasakan itu sakitnya. Padahal kita sendiri yang menantang Allah untuk mati. Tapi Allah karena punya rasa sayang, rasa kasih dan sayang, maka Allah itu buat kita pingsan. Jadi orang yang lompat dari lantai berapa ke bawah itu belum tiba di bawah dia sudah pingsan. Sama dengan tabrakan. Tabrakan itu kalau sudah kita jalan begini sudah mau kena, kita sudah tidak ada itu. Tanyalah sama orang yang tabrakan kencang itu. Bagaimana peristiwanya? Dia lupa, dia bilang begitu sudah mau kena, udah hilang saya Om. Karena kapan dia tidak dipingsankan oleh Allah, betapa sakitnya semua peristiwa itu. Jadi tubuh ini ada limitnya. Kalau tubuh ini limit sakitnya sudah over, Allah kasih bonus berupa pingsan. Makanya kenapa orang yang sakit fisiknya berlebihan, Allah kasih dia koma. Mengapa Allah ketika dia akan cabut nyawa seseorang, Allah buat kita itu masuk sakratul maut. Karena kapan tidak dikasih sakratul maut, Rasulullah SAW mengatakan peristiwa pencabutan nyawa itu sakit banget. Bahkan Jibril ketika menemani malaikat mencabut nyawa Rasul, Jibril itu tidak berani lihat Rasul. Sampai Rasul itu agak sedikit tersinggung kepada Jibril. Wahai Jibril, begitu jijiknya aku ini akan mati, kau tidak mau melihat. Apa kata Jibril? Sungguh wahai Muhammad, bukan aku jijik melihatmu, tapi siapa yang tega kekasih Allah menjumpai ajalnya. Nah itu. Jadi sekali lagi itu peristiwa yang dahsyat. Gitu loh. Apalagi, kenapa kita dibuat mimpi? Mimpi itu teta. Mengapa kita dibuat erep-erep? Itu bonus semua dari Allah. Itu bonus. Apa itu? Erep-erep itu ketindihan. Itu tidur teta.
Nah, tapi ketika dimasukkan unsur-unsur istidraj, kita bilang ketindisan setan. Begitu pula kesurupan, kita bilang kemasukan jin. Padahal itu orang lagi stres. Jadi manusia itu diciptakan Allah kapan ada sesuatu yang ribet di otaknya, Allah kasih dia pingsan. Nah, yang paling kasihan itu kalau sesuatu hal itu sampai dia tidak ridho sama Allah. Kalau dia tidak ridho, Allah bilang, ya sudah, tapi karena sudah kucatat kau ini matinya tahun sekian, sementara kau sekarang ini tidak ridho banget, maka sekarang juga kupindahkan otakmu ke alam theta. Itulah gila. Dia terputus dengan semua amalannya. Makanya selama dia gila itu, tidak ada amalan, tidak ada kebaikan, tidak ada juga hal yang mudarat di dalam perhitungannya. Tapi dia gila aja gitu. Nah, itu kurang lebihnya. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, nanti mudah-mudahan kita sampai kepada gila itu. Tapi jangan kita yang nyampe gila. Baik, sekarang saya lanjutkan. Ini saya hapus. Kita lanjut. Jadi, kondisi kantuk itu di mana? Di dalam otak. Jadi kantuk itu tidak selamanya adalah kondisi di mana manusia itu akan tidur. Dan tidur itu adalah sebuah fenomena peristiwa biologis di otak. Jadi tidur itu tidak selamanya mata tertutup dan merem lalu naik ke tempat tidur. Oh tidak. Justru yang paling berbahaya itu kita tidur tapi tidak merem. Yang paling berbahaya itu kita tidur tapi mata kebuka dan kita ada setiap hari beraktivitas. Mana itu Om? Itulah orang yang pelit. Dia tidur itu. Itulah orang yang sombong, tidur. Itulah orang yang sotoy, tidur. Itulah orang yang kafir, tidur. Itulah orang yang fasik, munafik, tidur. Tidur imannya. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Jadi kenapa kita belajar hipnosis? Kita ingin membantu membangunkan dia. Membangunkan di dalam ilmu hipnosis namanya termination. Kita melakukan termination. Tapi itu nanti masih jauh. Kalau Anda pengen sampai bisa, nah ini sekarang kita paham dulu. Karena bisa tapi tidak paham itu bahaya, Kiai. Mending paham aja dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kepala kita itu ada dua otak. Sekali lagi saya kembali. Ada otak kiri. Kita singkat oki, ada otak kanan, kita singkat oka. Ini fungsinya masing-masing berbeda. Ada area yang sudah kawin antara otak kiri dan kanan. Ini sudah kawin. Namanya RAS. RAS ini singkatan Reticular Activating System. Sistem yang mengatur tentang buka tutupnya hubungan. Makanya manusia itu ada kemauan dan ada ketidakmauan. Itu RAS yang mengatur. Misalnya Kiai Solihin, saya ajak nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak dari diskotik. Kiai bilang, oh masuk saya diajak begitu. Nah, itu RAS yang mengatur. Reticular Activating System. Otak kiri ini fungsinya sebagai pintu gerbang. Karena dia yang menjalankan berpikir sadar. Makanya kita sebut dia sebagai otak sistematik. Sistematik itu tidak bisa berjalan sistematik kalau tidak terpenuhi syaratnya. Syarat sesuatu bisa sistematik kalau dia punya sistem. Ya kan? Oh ini sistematik Pak. Oh kalau gitu mana sistemnya? Nah gitu kan? Nggak ada sistem, tidak ada sistematik. Nah, karena otak kiri itu bekerjanya sistematik, nanti saya jelaskan korelasinya dengan otak kanan. Nah, otak kanan ini kita sebut sebagai gudang data atau database.
gudang data. Tetapi di dalamnya ada data-data yang merupakan sumber daripada data ras. Inilah yang kita sebut sebagai MSO. Mekanisme Success Automatic. Lucunya ketika kita sholat asar, kenapa dia jalan sendiri 4 rakaat? Lucunya kalau kita sholat maghrib, kok kita tahu itu 3 rakaat? Dan waktu kita sholat, kenapa kita sadar kalau ini rakaat kedua? Mengapa kalau kita baca surah yang sudah kita hafal, kok nggak ada salahnya? Karena itu sudah menjadi MSO. Nah, kalau tidak percaya, saya kasih Anda permainan, biar Anda paham apa itu MSO. Ya, Kiai dan Ustazah, perhatikan saya, semua di depan kameranya. Ya. Apa yang disebut dengan MSO adalah sesuatu yang kita sudah punya mekanismenya dan kita sudah sukses melakukannya. Makanya disebut mekanisme Success Automatic. Artinya data yang sudah kita miliki dan data itu adalah sebuah mekanisme dan mekanisme itu tentang sesuatu yang sudah bisa, namanya otomatik. Otomatik itu sesuatu yang berjalan sendiri, otomatik. Ya, sekarang coba Anda pegang, Anda punya hidung. Coba pegang hidungnya. Pasti tidak ada yang nyentuh mata, kan? Karena kita sudah punya otomatis ke sini. Nah, sekarang coba Kiai putar tangan kanannya ke depan begini. Putar ke depan. Bisa ya? Lancar ya? Nah, karena kita sudah punya MSO-nya. Nah, sekarang tangan kirinya putar ke belakang. Tangan kirinya putar ke belakang. Sudah punya MSO-nya ya? Ya. Ah, yang tidak punya itu, kalau yang kanan putar ke depan, yang kiri putar ke belakang begini. Ah, itu kita tidak punya. Bingung kan? Bingung kan? Ah, itu kita tidak punya MSO-nya. Tapi saya punya, makanya saya bisa. Ah, kalau kita balik lagi. Yang kanan putarnya ke belakang, yang kiri putarnya ke depan. Nah, itu yang namanya MSO. Ya, dalam istilah lain disebut skill. Keterampilan. Ya, keterampilan dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi di dalam otak kita ada kumpulan keterampilan-keterampilan yang sudah berjalan otomatis, termasuk kita kalau baca Al-Quran kenapa lancar, padahal hurufnya huruf Arab, kita orang Indonesia, karena kita bertahun-tahun menghipnotis diri untuk membacanya. Tapi coba lihat orang yang baru masuk Islam, suruh ngaji, nggak bisa dia baca, karena belum punya MSO. Nah, sekarang sudah ketahuan apa itu MSO. Ya, MSO. Mekanisme Success Automatic, atau dalam istilah lain disebut dia hipnotik. HC, hipnotik. Adalah kondisi sudah terhipnotis. Sementara iman itu adalah MSO yang disuruh sama Allah. Disuruh beriman. Sampai beriman kepada yang gaib. Jangankan yang nyata, yang gaib saja disuruh imani. Gaib itu ada dua makna ya, Kiai. Mohon maaf, gaib itu secara pemahaman dasar adalah sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat itu dua. Apakah makhluk gaib dan Allah sendiri itu adalah gaib, dan sesuatu yang belum terjadi. Hari esok itu bagi hari ini itu gaib. Wabil khusus kiamat dan hari akhirat itu gaib. Nah, kita disuruh mengimani itu. Ciri khas orang yang beriman, dia beriman kepada yang gaib. Nah, itu ya. Dan itu harus masuk dalam MSO kita.
Nah, apakah MSO ini tidak berpikir? Tetap berpikir. Makanya otak kanan disebut berpikir, tapi berpikir standar heuristik. Kalau otak kiri namanya otak sistematik. Berarti dia butuh sistem. Nah, kalau begitu kenapa ada perintah belajar dan kenapa Islam mewajibkan belajar? Karena Islam tahu bagaimana cara terbentuknya hati dan jiwa. Saya lanjutkan, ya. Ini harus pelan-pelan. Saya lanjutkan. Jadi perintah belajar itu apa, Om? Perintah belajar itu adalah memasukkan data ke dalam otak kanan. Karena otak kanan difungsikan sebagai gudangnya data. Maka data harus masuk. Kalau data sudah masuk, dia harus MSO dulu, dia harus hipnotik dulu. Karena kapan dia hipnotik, maka dia kirimlah utusan ke otak kiri. Makanya di dalam otak kiri ada bagian-bagian yang ini gambarnya di sini ya, tapi saya gambar lagi di sini. Ada bagian-bagian yang namanya kemauan. Hasrat, cita-cita, tujuan. Nah, kemauan-kemauan ini harus berangkat dari sini yang sudah hipnotik. Banyak orang punya kemauan tapi bukan atas dasar hipnotik. Maunya kaya tapi malas, berarti belum hipnotik. Maunya selamat tapi tidak mau sholat, tidak bisa. Dia mau pakai ayat sendiri, sementara yang boleh berlaku di muka bumi ini ayatnya Allah. Tidak boleh pakai ayat kita. Oke, saya lanjutkan. Jadi karena otak kiri kalau bekerja, kita hidup sehari-hari itu pakai otak kiri dan otak kanan. Kenapa? Karena otak kiri adalah otak sistematik. Dia bekerja kalau ada sistem, maka sistem ditaruh di mana? Inilah mengapa kita itu belajar. Belajar adalah memasukkan sistem. Karena kapan sistem sudah ada di otak kanan, sistem ini kita harus latih biar menjadi MSO. Ya, saya ulangi, biar bisa menjadi MSO. Dia harus menjadi MSO. Dan ketika dia sudah menjadi MSO, dia akan nyebrang ke otak kiri, berubah menjadi kemauan. Nah, kemauan inilah yang mempekerjakan kita punya perbuatan. Misalnya saya bilang, Kiai Solihin mau jambu enggak? Lalu Kiai bilang, wah, jangan, saya enggak suka jambu. Kenapa ada kata enggak suka? Karena ada suatu pengalaman di dalam datanya Kiai Solihin yang mengatakan jangan makan jambu. Maka ini dikirim ke sini. Jadi waktu saya ngomong sama Kiai, dipengaruhi oleh data ini. Oke, untuk sementara penjelasannya ke situ. Sekali lagi, kita butuh data. Karena data itu akan dikirim. Nah, di mana proses berpikir itu di sini? Proses berpikir adalah memasukkan data yang masuk dipikirkan, karena kalau dia dipikirkan, dia paham, dia bergabung di sini. Nah, kalau sudah bergabung di sini, dia akan nyebrang ke sini. Diutuslah ke sini perwakilannya untuk menjalankan kehidupan. Oke, sekarang saya lebih detilkan lagi. Ya, ini masih makro. Saya detilkan lagi. Baik. Sekarang saya berbicara dulu tentang otak kanan. Ya, otak kanan. Seperti hard disk dalam komputer ketika kita beli pertama kali, kita tidak bisa langsung pakai sebelum kita menginstalnya. Dan tidak usah khawatir untuk urusan install perdana, Allah sendiri yang akan memberi. Nah, sekarang saya gambar langsung dengan prosesnya. Inilah tubuh ibu kita, di mana kita ada di dalam rahim. Nah, contoh seperti itu.
Sebelum kita ini keluar, apa gunanya sebuah komputer kalau tidak diisi hard disk? Tidak ada gunanya. Makanya waktu tumbuhlah ini daging, dari darah menjadi daging, daging akhirnya mengeras menjadi tulang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku sendiri yang meniupkan ruh dari sisiku. Ruh, jadi ruh itu apa? Ruh itu wadah. Ruh itu harddisk. Tergantung harddisk itu kita isi apa, karena ingat baik-baik kalau kita mati yang diambil sama Allah itu harddisknya. Jadi ruh itu wadah. Oke, sampai di sini semoga paham. Ini ruh. Sampailah kita keluar menjadi manusia. Bayi. Mana itu peristiwa bayi? Maka saya jelaskan, saya pindahkan otak. Ini otak kanan. Tadi itu saya rubah menjadi rahim dulu sementara. Ini otak kanan. Waktu kita lahir, Allah sudah kasih kita ruh. Ini ruhnya. Tetapi hard disk tidak bisa langsung dipakai. Kalau kosong banget, dia harus ada yang disebut dengan mekanisme DOS. DOS berapa ini? DOS berapa ini? Dulu masih ingat tak? Ada DOS. DOS itu yang menghidupkan mekanisme. Nah, Allah sudah kasih kita DOS dari awal. Allah masukkanlah data yang saya beri nama data laduni. Data laduni itu ada 3 isi. 1, 2, 3. Sudah 1:30 lewat, Kiai. Saya selesaikan dulu ini ya, baru kita break. Jadi data laduni itu isinya apa, Om? Ini dasar dari bekerjanya tubuh manusia. Inilah kenapa Allah katakan, kalau ada orang bertanya di mana aku berada, wahai Muhammad, katakan aku lebih dekat dari urat nadinya. Urat nadi itu dari sini, ada di sini, ada di sini. Nah inilah Allah ada di sini. Allah bersemayam di data laduni. Makanya pada ayat-ayat tertentu dikatakan Allah mendinding antara pikiran dan hati. Nah ini dia, di sini manifestasinya. Jadi Allah itu tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Saya lanjutkan. Ketika Allah meniupkan ruh, langsung ikut data laduni itu masuk. Data laduni itu isinya yang pertama adalah Al-Quran, tetapi pasif. Maka kenapa kita wajib untuk ngaji? Yaitu mengaktifkan Al-Quran. Sungguh, wahai Muhammad, di dalam dirimu itu ada Al-Quran. Kenapa Rasul itu dikatakan begitu? Kita sebagai pengikutnya juga tahu berarti di dalam diri kita ini juga ada Al-Quran. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin Rasul menyuruh kita mengikutinya? Jadi tugas kita adalah mengaktifkan Al-Quran itu. Dengan cara ngaji. Sama dengan ketika kita beli rumah, rumahnya sudah ada, tapi kenapa gelap di waktu malam hari? Lah kamu tidak aktifkan. Ya pencet tombolnya, dia nyala. Yang kedua, Allah kasih yang namanya data selamat. Apa itu data selamat? Kalau ada sesuatu terjadi pada tubuh kita sendiri juga obatnya. Karena di dalam diri ada Al-Quran yang pasif. Kalau Ustazah Mumun tangannya kena cutter, siapa yang lem kembali? Allah. Lewat cara apa Om Bagus? Data selamat yang ngurusin. Kalau kita itu malam hari tidur, lalu kita tidur di sebuah pabrik itu terbakar, kenapa kita terbangun? Karena data selamat itu yang membangunkan.
Data selamat itu dari Allah. Bangun. Tapi kenapa ada orang tidur di pabrik mati terbakar? Karena Allah sudah katakan, wahai data selamat, sudah habis masa kerjamu di tubuhnya, maka biarkan dia terbakar. Dia terbakar, mati di situ. Kalau Bunda makan cabai, siapa yang merubahnya menjadi vitamin A? Bunda Mumun, saya mau nanya, kalau Bunda Mumun makan jeruk, siapa yang merubahnya jadi vitamin C? Bunda Mumun? Tidak dengar. Bunda Nina, siapa yang merubah jeruk menjadi vitamin C di tubuh kita? Bunda Nina? Siapa? Allah dengan data selamat. Iya. Makanya data selamat itu jangan dirusak. Data selamat itu bagaimana merusaknya? Ya itulah tidak patuh sama Allah. Itulah dosa. Kalau dosa semakin banyak masuk di otak, data selamat ini malas kerja. Makan apa saja, minum apa saja, tidak berkah. Dan seterusnya. Kalau kita mau jatuh, kenapa ada gerakan refleks? Siapa yang menggerakkan gerakan refleks? Data selamat. Jadi Allah sudah kasih nikmat di data laduni. Maka data laduni ini kita dapat dua kekuatan. Tapi Om, berarti tidak jalan dong kehidupan ini. Bukankah kehidupan ini ujian? Bukankah isinya tipuan? Kalau kita dikasih Al-Quran yang pasif, kita dikasih data selamat, ya tidak ada manusia tertipu. Oleh karena itu, supaya berjalanlah permainan kehidupan ini yang berupa proses harus memimpin, supaya kita kembali kepada Allah dalam kondisi sesuci-sucinya, maka Allah buat sebuah permainan. Dikasih kita yang namanya data laduni ketiga, yaitu nafsu. Tapi enaknya Allah buat kita ada nafsu untuk mutmainnah kembali ke atas, ada nafsu yang menjauh dari data di atas, namanya nafsu negatif, amarobisu, ada nafsu tengah, antara kembali nggak ya, itu namanya lawamah. Inilah kenapa kita harus memimpin diri untuk melawan ini. Untuk sementara itu, Kiai dan Ustazah yang bisa saya sampaikan karena sudah lewat batas. Sudah 45 menit nih. Tolong ini diingat, batas terakhir kita membahasnya, minggu depan kita lanjutkan. Tapi saya tidak janji, tapi kalau ada waktu kosong, saya langsung undang. Ya, siap. Kuliah online lagi. Maaf Om Bagus, mungkin Pak Ketum ada yang mau disampaikan sebentar. Oh silakan. Dari tadi belum connect ya? Mungkin sudah kali, sudah kelihatan. Sebentar saya lihat dulu. Kiai Nawawi belum. Kiai Nawawi Hakam itu, oh iya ini sudah. Saya buka dulu mic-nya. Saya buka mic-nya dulu. Nggak bisa, beliau belum buka mic-nya di sana. Oh, tapi mungkin dia sudah mendengar ya? Kiai Nawawi Hakam, apakah bisa dengar suaranya bagus? Kalau bisa, silakan manggut, Kiai. Alhamdulillah. Sekarang Kiai, kalau bisa, minta tolong kepada putranya untuk mengaktifkan mic di situ. Mengaktifkan mic yang ada di situ. Jadi itu mic-nya harus diaktifkan dulu, baru bisa bersuara. Yang ada garis merah tuh. Yang ada gambar mic, Kiai. Karena kalau saya on-kan dari sini tidak bisa, karena di sana belum di-on-kan. Belum ya, bisa ya? Ya, Kiai, mohon maaf sekali lagi, suara Kiai tidak terdengar karena mic Kiai belum dibuka di sana. Minta tolong sama putranya untuk bantu.
Kalau Kiai bisa lihat, diaktifkan mic-nya. Ada gambar mic, dipencet saja. Tidak. Oh, salah pencet malah. Malah yang dipencet kameranya. Yang satunya Pak Kiai, yang satunya. Ada 2 di situ. Yang gambar mic. Yang gambar mic, Kiai, yang dipencet. Lebih kecil. Kayaknya enggak bisa, harus didatangi yang dekat dengan rumah beliau, nanti bisa mendatangi beliau untuk menjelaskan. Begitu. Ya Kiai, mohon maaf nih, takut kasihan Kiai Nawawi Ya udah, nanti dibantu. diajarkan. Ya. Ya, Baik. Guru-guru saya yang saya hormati, saya cintai, para kiai, ustazah, demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Harapan saya dibaca-baca ulang biar segera lebih lagi faham. Karena kalau lebih paham, ketika saya menjelaskan teori-teori selanjutnya itu lebih mudah dicerna, lebih mudah untuk diterima. Gitu loh. Bukan berarti kalau kita bertanya itu tidak paham, bukan. Bertanya itu untuk lebih meninggikan paham. Jadi tidak selamanya bertanya itu tanda bodoh, bukan. Karena banyak orang hebat gara-gara bertanya. Maka bertanya itu pekerjaannya orang hebat sebenarnya. Gitu. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan. Kita lanjutkan nanti dan saya akan undang, mohon doakan ada waktu dari Allah izinkan untuk kita kuliah sebelum datangnya hari Rabu lagi. Ya, Amin. biasanya saya kosong itu kalau enggak pagi agak siangan atau ba'da asar. Ya. Demikian, salam untuk keluarga. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk sama-sama kita bermanfaat. Salam hormat saya, takzim setinggi-tingginya untuk Pak Kiai Nawawi, Hakam, dan Kiai Ahmad Nawawi juga yang sudah hadir. Juga Kiai Solihin, Kiai Fadlul Rozi yang sudah juga ada, dan para ustazah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak usah khawatir, ini rekamannya tetap akan saya share, tapi saya burning dulu, baru saya kirim lewat internet, dan dari situ kita bisa nikmati sama-sama. Ya. Demikian. Terima kasih. Sama-sama Kiai, salam untuk keluarga. Amin, insyaallah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama, alhamdulillah. Saya langsung pamit offline nih, saya langsung pamit offline. Ya.